Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa zuriyatihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ashrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al-ujur wa arkhil uyubina as-sutur wa akhtim a'marana bil husna. Allahumma ahlina wa ahlana wa zuriyatina wa ahbabana wa asdiqana wa aqribana wa julasana wa ma'arifana wa tulabana wa jirna wa nazalamnahum wa jami'al muslimin li ahsanil akhlaq wa awsa'il arzaq wa ahna'il aishi wa adharil qulubi wa akhlasil a'mal wa abdadil ahwal fa innahu la yahdi laha illa anta wasrif anna wa anhum sayyi'aha fa innahu la yasrifu anna wa anhum sayyi'aha illa anta. Yang kita muliakan para habaib dan para syaraib, guru-guru, wabil khusus Kanda Syekh Pengarmian Haji Ilmi, guru kita Ustadz Riyadi, komandan kalau ingat pangkat sedene jenderal lah bisa juga ya kulah, serta jamaah sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikekalkan kepada kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kajian pada Arba'un Buldaniyah, yaitu kota ke-5 yang kami singgahi, bahkan tempat lahir kami adalah kota Barabai, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wulidtu bi Barabai ghurrata Dzulhijjah sana 1398 hijriyah wa tara'ra'tu biha wa ra'ani bil adabi wal lahazati wa hubbil ilmi walidayya rahimahumullah rahmatal abrari wa askanahumal jannah daral qad. Yaum Idul Adha sana 1414 hijriyah wa yurja liman tuwfiya fi dzalikal yaumil khair hadza ma'a zudi wa war'i fi ma na'lam wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Wa tuwfiyat ummi yaumal arbi'a tarikh al-khamis Muharram sana 1441 hijriyah bida'is salli wa hiya syahidatun insyaallah ta'ala kama fi hadisin sahih rawat Tabarani an Salmana wa Abu Syekh an Ubadah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sallu syahadah. Fahaddatsani al-walidu asy-Syaikh Ahmad Mughni ibnu Ismail fi sighari fi manzilina fi kampung Qubi bi Barabai bi fathil ba'ain wa hiya madinah ma'murah saghirah min mudun Kalimantan al-Janubiyah an Syekh al-Allamah al-Faqih al-Muhaddis Bahrul Ulum Syekh Hasan Yamani an Sayyid Husain al-Habsyi an abihi Muhammad ibn Husain al-Habsyi an Umar ibn Abdul Karim al-Attar an Musd al-Hijaz Salih ibn Muhammad ibn Nuh al-Fulani وسنده معروف مستور في أسباته منها قطف السمر في أسانيد الفنون والأثر إلى الإمام البخاري في الصحيح كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وبه إليه كتاب الفتن عنه
yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Dua hadis ini ulun dengar waktu lagi halus dulu dari almarhum ayah kami rahimahullah ta'ala, dengan sanad yang kami sebutkan di atas sampai kepada Saleh bin Muhammad bin Nuh al-Fullani, dengan sanadnya kepada Imam Bukhari dalam sahihnya Kitabur Riqaq, dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihima ay fi ijtima'ihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang menjual rugi, kada jual untung. Fihima ay fi ijtima'ihima, ketika berkumpul keduanya nikmat itu dijual rugi, padahal larang benar. Oleh katsirun minan nas, banyak daripada manusia. Katsirun minan nas, hanya sedikit yang menjual untung. Kedua nikmat yang dijual rugi oleh banyak manusia itu adalah as-sihhatu wal faragh, sehat badan dan lapang pikiran. Faragh ni faraghul khatir dalam Tuhfatul Ahwazi. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis yang agung sering kita dengar barangkali, dua nikmat yang banyak kita rugi, yaitu sehat dan lapang. Kadangkala sehat saja tapi pikiran kada lapang. Kadangkala juga lapang pikiran tapi awak sudah garing. Nah, jadi berkumpul keduanya itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Awak sehat, pikiran lapang. Itu dasar dalam kehidupan ini. Modal rasul mal dalam kehidupan ini, tubuh sehat, pikiran lapang. Nah, jarang berkumpul kedua-duanya itu, sehat dan pikiran lapang. Dan itu mengalahkan dari segalanya, dari pangkat, dari jabatan, dari harta, dari popularitas, dari apa saja. Untungnya orang miskin dari orang sugih adalah pikirannya tenang. Nang mana tenang aja bang, jualah. Nah, maka miskin, maka pikiran kada tenang, itu sakit ngarannya. Tapi relatif istilahnya, orang yang hartanya sedikit, pikirannya sedikit, maka itu bagian daripada nikmat. Tapi sedikit yang menyadarinya, bahwa dikatakan al-khumulu ni'matun, ketersembunyian itu adalah suatu nikmat yang diidam-idamkan oleh orang yang terkenal. Itu perkataan sebagian ulama. Al-khumulu ni'mah, ada sambungan ini. Ketersembunyian itu adalah suatu nikmat yang diidam-idamkan oleh orang yang terkenal. Maka demikian pula ketidakberadaan adalah nikmat sesungguhnya. Di mana nikmatnya? Inilah ya, sesuatu harus dikaji secara objektif, secara baik. Jika kita menurut hadis, maka lapang pikiran itu adalah anugerah yang besar. Di mana anugerah yang besar? Lapang pikiran selain sehat badan. Kalau sehat badan kan semua orang paham. Lapang pikiran itu nikmat yang besar. Dengan lapang pikiran itu, seorang bisa berzikir, seorang bisa mutalaah, seorang bisa macam-macam. Lapang pikiran.
Dengan lapang pikiran umur itu panjang. Jadi lapang pikiran itu tidak dimiliki oleh orang sugih. Nah, orang sugih tiap tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15 mumet pikirannya. Kreditan inilah, bayar karyawan inilah, urusan inilah itu dia. Jadi keterbatasan atau ketiadaan itu nikmat. Tetapi kadang kita tidak memanfaatkan nikmat itu. Nah, ini masalahnya. Jadi antara miskin dengan kaya, jika dibaca dengan kacamata akhirat, untung miskin ini. Jika dibaca secara sesungguhnya. Kenapa? Pikirannya lebih tenang. Paling bini pemamai. Oh, bini pemamai bawa monjon, selesai. Tidak ada urusan. Sinyal kadada kayak apa hendak lisa sarekakan itu. Monjon jauh orangnya. Bibinian kadada juga. Di mana ada monjonan, ada bibinian. Nah, kecuali penyamaran. Nah, itu. Jadi itu saja. Lapang pikiran. Jadi lapang pikiran itu mahal. Tetapi kadang kita tidak bisa menggunakannya. Nah, ini yang disebutkan di hadis ini, rugi benar. Sugih kada, pikiran kada, pejabat kada, ya tuh badom aja juga gawean. Rugi. Ya Allah, ada artinya. Walaupun ada Sidina Ali nang menganjurkan badom nih ibaratnya, tapi alasannya ada untuk mengawani orang-orang. Jadi itu sarana untuk mendakwahi orang-orang. Kita berdakwah kada bisa, malah kita mendakwahi orang juga. Ada urusan saya. Jadi sugih kada, pejabat kada, pikiran kada, badom pemalaman atau melihat TV pemalaman. Atau chattingan. Nah, orangnya orang balik macam-macam lah, rugi. Rugi benar kita, rugi ganda. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Tetapi ada maka sugih, maka pejabat, pikiran lapang, bisa, ya kan? Dan sebagainya, semuanya bisa dikondisikan. Bisa dimanajemenkan istilahnya, bisa tugas bisa didelegasikan dan diatur dan sebagainya. Ada orang-orang seperti itu, yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka orang yang istilahnya entrepreneurship, yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha. Rijalun la tulhihim tijarah. Nah, ini lain lagi. Jadi untung lagi. Maka sugih, maka pejabat, ya kan, rijalun kisah orang sugih ada orang pejabat juga. Abu Bakar Siddiq, ada lain-lain lah. Tapi urusan daripada urusannya itu kada sampai ke dalam hati. Hati kayak apa aja tetap lapang. Nah, ini untung. Itu ngarannya waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada konsepnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ada takut di hati. Jadi hati dengan bahagian luar ini lain lagi. Hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua surga. Dalam tafsir, surga di dunia ini mengenal Allah taala dan surga di akhirat. Nah, jadi dia sibuk tetapi tidak melalaikannya dari mengingat Allah taala. Baik. Ni'matani maqbunun. Maqbunun ini ba'a binaqsin, menjual dengan kurang, dengan rugi. Yaumut taghabun, di antara nama hari kiamat yaumut taghabun, yaitu bahulutan ruginya boneka. Itu taghabun.
behulutan adanya maqbunun fihi ma katsirun minan nas, rugi. Jadi sesuatu ditimbang. Kita membicarakan sehat dahulu. Sehat adalah dasar di dalam kehidupan, kemudian lapang. Sehat bagaimana caranya? Yaitu cara Rasulullah SAW. Jika hendak baik, hendak panjang umur, hendak sehat, cara Rasulullah SAW. Di antara hendak panjang umur bertungkat, karena hadis musasal dengan ittikai 'alal asa, bersambung dengan bertungkat. Itu hadis yang dihadiskan kepada kami oleh Syekh Muhammad Husni Tamrin dari Syekh Yasin Al-Fadani hingga seterusnya. Tapi kada kau bejazah ini kada bisi tungkat maka banpian. Nah, maka barang siapa bertungkat panjang umurnya. Karena secara logika, nih sebenarnya agama bukan logika. Logika aja mung kada tuha kada hakun bertungkat dulu. Ya kalau lah. Mung kada tuha kada hakun bertungkat supan. Jadi bertungkat ini di samping sunnah para nabi, kada nabi kita aja, yaitu mepanjangkan umur. Di samping silaturahmi. Kemudian sehat cara Rasulullah SAW dalam Arba'un Budaniyah Syekh Yasin Al-Fadani. Kami mendengar hadis ini dari guru kami Syed Hamid Alawi Al-Kaf rahimahullah ta'ala, bahwa adalah Rasulullah SAW itu hadis kelima pada kitab itu, setiap imbas subuh tuh berjalan sini keliling kampung. Jadi berjalan wisukan, Allah sehat juga. Cua mandi subuh, mana ada banyunya nih lah. Nggak ada banyunya, ada kawai, bertayamum itu. Pas kada belajar tayamum ya bergulung-gulung lalu. Apa aja orang bergulung-gulung pian tayamum aku tuh. Dari mana tayamum bergulung-gulung? Nah, kemudian menyedikiti makan. Jadi cara sehat ala Rasulullah ini yaitu berjalan pagi, sebagaimana hadis tadi mandi pagi juga pada hadis yang lain, dan menyedikiti makan. Kemudian lagi berjemur di matahari. Dalam sudah mungkin ada atau belum hadisnya dalam hadis Bukhari. Kemudian berobat sebagaimana obat Rasulullah. Jadi jauh orang obat mana bagus, kimia kah herbal, kada bagus kedua-duanya. Ya kalau orang takon, bagus obat tuh obat kimia kah, obat herbal kah? Jawabannya apa? Kada bagus kedua-duanya. Yang bagus apa? Obat Rasulullah. Obat Rasulullah apa? Bekam misalnya, besungu, bagurah, apalagi bepantes, macam-macam. Kemudian habbatus sauda, madu dan lain-lain lah. Jadi besungu pernahkah? Amun kada pernah, coba lawan ahlinya. Bila kada ahlinya itu asal tik itu aja, kada menyembuhkan. Jadi yang mana stroke, yang mana macam-macam penyakit lah, yang mana pirut sudah muha bawa besungu ampe. Itu memang fakta. Yang mana hari-hari minum obat ini, obat itu, obat itu, bawa besungu ampe. Jadi kita pakai obat. Maka besungu itu atau bekam itu akan mengeluarkan banyak penyakit secara real, istilahnya nyata. Di mana-mana besungu itu hendak berapa puluh titik kan ya. Nah, ini memperpanjang umur, itu sunnah Nabi. Jadi
bukan kimia, bukan herbal. Herbal ini macam-macam. Ada yang kada jelas juga ukurannya. Ada yang ampisilinnya juga diraciknya. Ada tahu juga, ada jelas. Ukurannya, dosisnya aja kita. Nah, kalau basungo dan sebagainya ini sunnah Nabi. Seperti gurah. Gurah ini ada yang konvensional aja kita, yaitu mengeluarkan dahak. Bagaimana caranya dahak ini keluar? Dahak tidak keluar akan mengental dan menutupi paru-paru, menutupi otak. Kemudian usahakan minum itu kada jarang. Sunnah Nabi. Kok bisa? Padahal bagus banyu itu jarang. Ayah bujur. Paling bagus banyu itu kada jarang dibanding jarang. Karena banyu yang direbus atau dijarang di benda logam seperti apa namanya panci dan lain-lain, dalam kitab fikih bahwa logam itu akan mencair jika dipanaskan dengan kadar sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dan menumpulkan otak. Jadi apa efeknya kita minum banyu bajarang? Tetap sehat jalur guru bojur tapi bakal pintar. Ya kan? Karena kadar dari logam itu sangat kecil sekali. Itu mengurangi kecerdasan kita. Dan kita pun tidak merasakan sehat-sehat aja. Nah, karena sunnah Nabi banyu kada jarang. Ya kalau lah mana-mana ada Nabi baju berjarang. Nah, kalau dipikir itu masalah musyammas, air yang dipanaskan. Nah, apalagi macam-macam ya. Jadi ada buah gurah, itu manfaatnya sudah kita jelaskan. Baik manual atau konvensional, artinya kita keluarkan dahak nih. Jangan ditelan atau di apa istilahnya. Ada juga cara orang bagaimana mengeluarkan dahak itu. Nah, itu membersihkan paru-paru, membersihkan otak kita. Bekam tadi, wah, nang mana tahu pang kencing manis lah, ada titik-titiknya juga. Nah, punya asam urat, kolesterol, itu habis dengan kencing manis tuh ya juga, tapi kita kurang tahu, kurang membidangi juga dan lain-lain lah. Nah, apalagi habbatus sauda misalnya. Habbatus sauda ini macam-macam jenisnya orang memproduksi. Ada yang baik, ada yang kada. Jadi jangan disalahkan hadisnya. Macam-macam. Ada yang bagus itu orang maulah itu memproduksi, dicampurnya habbatus sauda dengan zaitun dengan propolis. Nah, itu bagus, murah-murah aja juga itu. Nah, tapi paling bagus itu yaitu bekam tadi, habis semua. Jadi mun kada hendak mati semua, karena udah garing semua ada jadi matinya. Ada sahabat atau kawan atau murid kita Sumatera 2 tahun garing, setahun 4 bulan berapa aja orang kau buat setahun 4 bulan, setengah bulan sekali di sungai. Wah, ini berjalan sudah. Kadepang kayak asal juga masih ada lemah juga sedikit. Nah, tapi kau berjalan sebagaimana semula. Ibaratnya kau mengajar, kau sehat. Nah, itu masalah sehat. Jadi entah apa bagaimanapun, pokoknya itu seperti Rasulullah, sehat seperti Rasulullah, berubat seperti Rasulullah, lengkap sudah. Ya lah. Nah, ada juga supaya sehat, supaya kada stroke dan kada kancing manis. Dalam kitab Targhib wa Tarhib Al-Munziri, Al-Hafiz Al-Munziri,
yaitu dibaca 3 kali imbah subuh wan imbah maghrib. Sedikit ya bacaannya, subhanallahil azim wa bihamdih. Nah, itu ya, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, 3 kali bisukan, 3 kali kemarian. Maka ya aman dari juzam, dari baras, daripada juzam. Juzam ini dalam kamus yaitu penyakit yang menggugurkan kulit, macam kucing manis atau apa lain. Baras ini calak lola atau kusta. Kemudian wal falaj, lumpuh. Hanya kada mau lumpuh, subhanallahil azim ya bacanya. Nah, kemudian al faraq, masalah lapang ini sudah kita jelaskan. Maka amalan apa aja orang paling baik, maka itu sholawat. Amalan baca Quran kah baik ya juga, amalan zikir kah baik juga, paling bagus sholawat. Kemudian pelajaran apa paling baik, fikih. Itu udah belajar fikih. Amun kita belajar ma'rifat, akhirnya mengaku Tuhan. Mun kita belajar Nur Muhammad, akhirnya mengaku Rasulullah. Itu kan bisa belajar itu. Belajar ma'rifat itu sifat 20 aja udah, kan usah dipunya panjang lagi. Jadi ilmu kalam, jadi perdebatan. Jadi itu ilmu nang dituntut sekadarnya. Belajar Nur Muhammad kudu usah, karena ada wajib. Jadi ilmu itu bujur tetapi ketinggian. Ibaratnya itu dibuat ke wadah kita, jukung kita terbalik. Jukung kita ini halus. Bukan salah ilmu ma'rifat dan ilmu Nur Muhammad tuh, jangan belajar itu. Ini pun madai. Cuman wah ini berpegang dengan syariat itu penting. Nong kayak apakah orang belajar ma'rifat, belajar Muhammad bisa terbang kah? Jangan umpat. Karena berpegang kepada syariat itu aja, syariat Nabi kita. Nong kayak apakah, nang kayak apa aja orangnya, dari mana aja, berpegang pada syariat. Amun belajar ma'rifat sedikit aja, yaitu sifat 20, lawan dalilnya udah dipanjangi pada itu bisa takasuh belah kita. Itu wasiat dari Abu Yazid Muhammad Malik ya, bahwa akidah itu seperti bunga, terlalu dielus dipicik hancur. Itu kami dengar dari Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi Palembang. Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi ini 12 tahun kalau salah mengaji dengan Abu Yazid Muhammad Maliki. Di antaranya ujar siden dari Abu Yazid Muhammad Maliki, al-aqidatu kaz-zahrah, bunga, akidah ini seperti bunga. Ya kayak itu aja kita membintingi kita daripada akidah yang sesat, daripada Wahabi, daripada Syiah. Udah, jangan demi diperpanjang. Ujung-ujung belajar ma'rifat nih, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Wah, sementara kita mengaku Tuhan, kantor dia bau lagi ya. Oh ya Pak, pada beres karena lain makomnya. Nah, kita rukun wudhu aja macam apa, ya Allah. Jangan juga belajar Nur Muhammad, bukan salah kata. Ilmu itu ada, orangnya ada, ahlinya ada. Tapi ilmu itu barat. Mun diandak kawadah kita, ya jukung kita terbalik. Maka boleh kah belajar? Boleh ya, tapi orang tertentu. Nah, orang tertentu aja itu. Amun kita pang belajar, akhirnya apa? Wa asyhadu anni rasulullah. Akhirnya aku bersaksi diriku Rasulullah. Nah, ini salah hukumnya. Ya kalau lah. Anak belajar aja sekadarnya.
Tapi utamakan belajar fardu ain dulu. Nah, utamakan belajar fardu ain, yaitu sifat 20, fikih, macam apa andaknya tangan, macam apa berpaling apabila kita sudah salam hendak balik ke rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kah, ke kiri kah berpaling? Maka adalah Rasulullah itu banyak berpaling ke kiri. Ujar Ibnu Mas'ud dan sebagainya lah. Jadi artinya kita belajar sesuatu yang kalau kita pakai hari-hari itu aja. Nah, maka kita akhirnya bisa memakai hidup ini dengan baik. Sehat ala Rasulullah, baubat ala Rasulullah. Karena pakai obat nang kimia, karena pakai coba aja, karena pakai. Coba habatus sauda ada, madu ada, apalagi zaitun ada, bekam besungu ada, apalagi gurah ada. Nang mana penyarikan sungu ampih penyarikan, coba kan ya. Karena penyarikan utaknya panas, sungu kepalanya ampih panas. Oh itu. Nah, jadi sehat, kemudian lapang pikiran. Sudah kita jelaskan rasanya lapang pikiran itu yaitu bahwa kita menganggap baik orang lain. Nah, mahmumul qalbi saduqul lisan. Ditanya Rasulullah paling baik orang siapa? Jar Nabi, setiap orang mahkullu rajulin. Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdalu. Ini dalam Ibnu Majah, Zawaid Ibnu Majah. Ya hadis ini Ibnu Majah aja meriwayatkan. Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdalu, siapa paling baik orang? Qala kullu rajulin mahmumil qalbi saduqil lisan. Tiap orang nang mahmum hatinya, jujur kata-katanya. Qila ya Rasulullah saduqul lisani arafnahu fama mahmumul qalbi. Mun jujur ucapan kami tahu, mahmum hati apa? Kullu qalbin naqiyyin taqiyyin ila akhiril hadis. Tiap hati nang bersih hati itu, kada ada aib orang siapa dimaksud? Orang nang ada begaul hari-hari wan kita. Mun orang jauh ada urusan wan kita. Lihati orang tuh baiknya, misalnya kebaikan yang misalnya bini kita, alhamdulillah bagusnya bini ku nih, susah senang bersamaku, wajahku nih kata pindah bagusan aku aja nya, sekian tahun lawan aku nih, dan ini dan itu. Nah lalu kita itu ngarannya mensyukuri ya Allah. Nah jadi lihati baiknya, mun lihati kurangnya ganti lawan nang lain kurang juga. Bujur ada. Mun kita melihati kurangnya ganti, misalnya cari pula nang hanyar kurang juga. Ada mau kada kurang. Ganti pula cari nang lain lagi kurang juga. Jadi kita lihati orang itu kebaikannya. Orang ini orang siapa? Ya orang yang dekat kawan kita, bini, laki, sepupu, kawan, apakah. Lihati baiknya. Mohon kada kayak itu bumamai terus kita. Bumamai terus rugi kita. Ruginya di mana? Ya macam-macam ya, kita mengorbankan diri kita sendiri. Orang menganggap remeh akan diri kita. Larinya orang-orang daripada kita. Baik, itu penjelasan yang mampu kami jelaskan pada hadis ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi isi dengan sholawat. Ada murugi nak riya kehendak napa? Sholawat nih
untung terus. Nah, kisah sholawat itu ada babnya. Hadis kedua pada topik ini, pada Ibnu Abbas ini adalah man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Ini salah satu hal yang kami dengar dari ayah kami dan ini jadi pedoman di dalam hidup. Barang siapa tidak suka dari pemerintahnya akan sesuatu, hendaklah sabar. Hendaklah sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa keluar daripada pemerintah shibran sejengkal, istilahnya hendak memberontak, hendak beampih umpat pemerintah, maka ia mati akan mati jahiliyah. Nah, artinya atau penjelasannya, apa saja jangan memprotes pemerintah. Itu pertama. Karena memprotes itu ada medianya. Bagaimana medianya? Kita datang ke orangnya secara personal atau kita datang kepada orangnya secara lembaga, atau kita tulis surat secara personal atau kita tulis surat secara lembaga, sehingga kita menghasilkan suasana yang aman, suasana yang damai. Karena kalau setiap kita protes, maka ada pihak lain yang akan protes juga, ya kan? Dan kita memulai gelombang protes terhadap pemerintah, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Pemerintah, walaupun pemerintah kita non muslim misalnya, nah kecuali pada hal-hal tertentu, istilahnya nih tentu dengan ijtihad semua ulama, seperti waktu kita diperintah oleh Belanda istilahnya. Nah, ini jelas-jelas selain konteksnya istilahnya. Apabila pemerintah itu masih mengakomodir Islam, maka misalnya di Thailand adalah negeri yang bergejolak sekian puluh tahun, mungkin bahkan ratusan tahun. Thailand ini damai hanya beberapa tahun terakhir, ketika Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz berkunjung ke Thailand. Sejak itu Thailand itu damai. Ada apa dengan Maulana Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz? Beliau mengumpulkan alumni dan ulama-ulama. Beliau bertanya, jumlah kaum muslimin berapa? 2 juta. Jumlah penduduk lainnya di Thailand berapa? 27 juta. Sekarang hitung, kalau kita perang menang tidak? Tidak. Lalu untuk apa kita perang? Ya, perang hanya akan menumpahkan energi, menumpahkan darah dan sebagainya dan sebagainya. Maka dari sekarang hentikan perang. Dari sekarang akui mereka sebagai pemerintah. Selesai. Karena mau tidak mau kita akan kalah. Ya kan? Mau tidak mau kita akan kalah. Maka ini berbeda dengan Indonesia melawan Belanda. Karena jumlah kaum muslimin banyak, kita serang pun mereka akan kalah, betul tidak? Nah, ini makanya ini kalkulasi yang tidak sama pada setiap negara istilahnya. Nah, kita di Indonesia menang secara demografis. Apa demografis ini? Kada paham juga kita. Entah larnya jumlah kita tuh banyak. Mengapa kita menyerah, ya kan? Maka inilah ijtihad Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lain-lain untuk menyerang Belanda, dan itu benar. Apabila kita berada di Thailand misalnya, ratusan tahun perang, saudara, untuk apa? Hentikan peperangan. Akui mereka adalah bagian dari kita, ini bahasa Habib Omar, dan kita bagian daripada mereka. Selesai. Maka tidak ada peperangan. Walaupun kan, tentu saja saat kita minoritas itu apa yang terjadi, ya?
berapa atau 1 tahun yang lalu kami ke Thailand, ke Patani. Maka setiap awal masuk kampung itu di portal dijaga, tapi penjaganya sebagian juga kita. Dan kartu yang berlaku hanya khusus di situ, kartu Amerika pun tidak berlaku di situ istilahnya. Ganti kartu kalau di situ. Setiap masjid atau madrasah itu listriknya mahal. Wallahu alam ini istilahnya. Tetapi lebih baik daripada perang. Ya. Dan atas itu Islam ini semakin menyebar. Ini namanya wasulhu khair. Jumlah kaum muslimin semakin bertambah, dan jumlah orang yang ke Hadramaut juga semakin bertambah, dan seterusnya. Mohon maaf mungkin waktu agak panjang. Kita beralih dari Thailand ke Mesir misalnya. Al-Fawda Al-Misriyah, mungkin yang pernah sekolah di Mesir lebih paham. Gejolak di Mesir adalah suatu gejolak yang menumpahkan darah, menumpahkan tenaga, energi dan sebagainya. Maka adalah ijtihad daripada ulama kita Asy'ariyah, di antaranya yaitu Syekh Ali Jum'ah, Dr. Usamah Said Mahmud Al-Azhari, dan beliau menjadi penasihat Presiden As-Sisi yang banyak dikritik oleh orang. Tapi hasil daripada berpihaknya ulama kepada pemerintah itu baik, mengembalikan Al-Azhar yang pernah menjadi liberal kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kemenangan besar. Boleh kita ulang. Jadi berpihaknya ulama ke pemerintah itu lebih baik daripada ulama ini berada di barisan kontra pemerintah. Contoh pada sekian negara seperti Thailand tadi, contoh juga Mesir, sekian lama bergejolak, bukan lama juga istilahnya, sekian waktu bergejolak. Ketika ulama kita memihak kepada pemerintah yang walaupun diktator dikatakan, walaupun zalim, walaupun istilahnya, walaupun hasil kudeta yang tidak sah dan lain-lain, hasil yang kita peroleh apa? Di antaranya adalah mengembalikan Al-Azhar dari liberalisme kepada aswaja. Wah, ini keberhasilan yang luar biasa, yang spektakuler istilahnya. Dan sampai sekarang Al-Azhar adalah benteng aswaja dengan dipimpin oleh Al-Imam Al-Ustadz Dr. Ahmad At-Thayyib Al-Hasani dan seterusnya. Ini contoh saja menguatkan, dan kami bukan tim pemerintah tentunya. Al-Fakir ini tidak pro pemerintah, juga tidak kontra pemerintah. Karena di antara beberapa wasiat guru, minas siasah tarkus siasah, di antara politik itu adalah meninggalkan politik. Jadi cuma kita tidak kontra, tidak juga pro istilahnya. Cuma dasar-dasar dalam kitab Jauharul Tauhid dan kitab-kitab lain, dan kitab hadis, bahwa jangan protes kepada pemerintah. Bagaimana caranya? Dekati pemerintah. Ada Al-Imam Syazili yang hampir sering beliau masuk ke pemerintah dan lain-lain. Cuma jangan terlalu pro ke pemerintah, akhirnya bisa dibeli kita, dibeli fatwa kita dengan duit. Ini jangan. Jadi jangan pro, jangan kontra. Cuma setiap ceramah ulun ini tidak menyuruh pro, tidak menyuruh kontra, cuma jangan protes, itu saja. Protes ada jalurnya. Kita hormati semua jabatan yang menjabat, mereka itu lelah, ya kan? Bukan main menjadi polisi, jadi tentara. Mereka itu kan yang meneruskan perjuangan para pendiri bangsa, meneruskan perjuangan para ulama yang memerdekakan kita dari Belanda. Kita karena ilmunya, karena tenaganya, anak jadi polisi, anak jadi apa misalnya. Jadi masya Allah istilahnya.
atas niat mereka. Nah, wallahu alam. Mudahan ada faedahnya, ada barokahnya, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ada hajat bertahlil sedikit. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah